Ya, udah bisa bertahan sampai ke tahap ini. Makasih ya, udah mau ambil resiko dan tantang. Terima kasih. Halo, nama saya Vidya Lestari. Bisa dipanggil Vidya. Saya tinggal di Korea sebagai PhD student di International University dan saya sudah hampir 2 tahun tinggal di sini. Cita-cita saya waktu kecil itu sebenarnya jadi dokter, terus mau jadi diplomat juga. Temen jadi dokter tuh akhirnya setelah SMA menyadari bahwa jadi dokter itu ternyata harus investasi waktu yang panjang. Terus mau jadi diplomat belum ngerti maksudnya diplomat tuh apaan ya. Akhirnya proses hidup menjadikan saya sekarang jadi PNS. Karena Korea itu tiap tahun itu selalu memberikan pengajuan atau pengumuman beasiswa di KOIKA. Jadi setiap tahun Korea selalu invite PNS untuk daftar beasiswa melalui KOIKA dan itu semua orang tuh mencoba gitu. Dan saat itu saya coba karena dibandingkan negara lain, Korea itu lebih sering menawarkan beasiswa dan durasi waktunya juga tidak terlalu panjang. Akhirnya kenapa saya coba Korea karena memang G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea itu memang udah sesolid itu karena tiap tahun selalu ada. Menurut saya peluang kerja di Korea itu lebih banyak ya. Seperti yang kita tahu banyak sekali bagian-bagian pekerjaan yang harus diisi oleh migran worker, salah satunya Indonesia. Dan secara salary menurut saya lumayan besar, jauh lebih besar daripada Indonesia. Dan bagi saya setelah melihat beberapa pekerja migran di Indonesia tuh ternyata lebih banyak memilih Korea gitu karena prospeknya lebih baik. Jurusan yang saya ambil itu adalah public administration. Itu sangat untuk PhD saya ambil public administration karena itu relate banget sama pekerjaan saya sebagai analis kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah pemerintah buat dilaksanakan dan diimplementasikan dalam program-program dan kegiatan, dan itu sangat relate dan relevan banget untuk karir saya. Bagaimana sih mengimplementasikan kebijakan yang kita buat itu sampai kepada masyarakat atau sampai kepada grassroots gitu. Sangat penting. Berdasarkan pengalaman saya selama tinggal di Korea sejauh ini, bahasa Korea itu sangat penting. Alasannya itu pertama untuk survival, untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang lokal Korea. Dan kemudian yang kedua untuk survival juga di lingkungan tempat kita kerja atau kuliah misalnya. Jadi ada beberapa part yang kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris terus gitu, nggak, atau ada hal-hal yang kita juga harus tahu pengetahuan sosial dan budayanya Korea. Kalau kita nggak bisa atau nggak ngerti bahasa Korea itu kita akan lebih sulit. Berbeda dengan orang yang udah punya basic bahasa Korea itu mereka lebih chill, lebih bisa adaptasi, apalagi yang sebelumnya sudah punya basic suka dengan budaya-budaya Korea kayak K-pop or musik Korea or something, itu mereka akan lebih menyenangkan gitu untuk beradaptasi di Korea gitu. Yang paling sulit dari hidup di Korea itu menurut saya adalah perbedaan sosial dan budaya. Itu tuh yang paling sulit karena seperti
yang saya alamin sejauh ini adalah budaya Korea tuh jauh lebih kompetitif ya. Lebih kompetitif dan agak demanding untuk perfectionist gitu. Kalau kita compare dengan kebiasaan Indonesia yang chill itu jauh beda banget. Itu pasti jet lag-nya tuh susah banget. Nah, dan hal itu harus dilatih sih. Sebelumnya kita harus udah tahu budaya di Korea itu seperti ini. Misalnya contoh simpelnya aja kayak budaya pali-pali gitu. Cepat-cepat, semua serba cepat, serba ringkas, serba tepat waktu. Itu kalau kita nggak cepat beradaptasi itu susah banget. Itu pasti akan jadi stres, jadi akan lebih menyalahkan keadaan gitu. Jadi hal-hal seperti lebih kebudayaan ini harus lebih aware lagi sih gitu. Cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut pertama menurut saya adalah menerimanya, accept it. Menerima, kemudian belajar cepat untuk menyesuaikan diri, bagaimana supaya mengimbangi dengan perubahan atau perbedaan itu. Setelah menerima itu belajar kemudian mengaplikasikannya gitu. Memang nggak mudah dan nggak gampang, tapi kalau punya tekad atau niat yang baik itu pasti bisa gitu. Contoh simpelnya itu on time ya. Memang kalau budaya kita kayak terlambat itu ya biasa karena kita semua permisif, nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau di Korea, be on time is kind of lifestyle ya. Jadi kalau orang on time itu adalah kita sama-sama saling menghargai gitu. Jadi dengan kita menerimanya, oh iya oke, saya harus follow this rule, tapi karena itu membawa kebaikan, oke, kamu jalanin gitu. Seperti itu sih yang selalu saya aplikasikan selama menjadi student PhD di sini gitu. So far sih bisa. Hal negatif mungkin lebih ke ini kali ya. Hal negatif lebih ke kayak dari perbedaan budaya tersebut. Jadi karena kita nggak mengetahui, akhirnya kita tuh jadi kayak baper gitu. Misalnya, contohnya orang Korea kan semua serba serius ya. Everything so serious gitu. Jadi kalau kita nggak tahu budaya itu, kita nganggapnya oh dia lagi marah gitu. Atau dia gak suka sama kita gitu. Jadi ya yang pertama sih jangan baper dulu, terus kita lihat dulu situasinya, terus cepet tanggap, oh ya solusinya adalah begini, harus seperti ini gitu. Terus kayak budaya-budaya negatif sih, selain yang super serius itu mungkin ini ya, ke work hard so much-nya itu. Mungkin in one time or in one side itu ya bagus gitu. Tapi mungkin kalau kita bisa ambil itu sebagai sesuatu yang positif, emang itu akan memberikan masukan yang positif bahwa oh iya, segala sesuatu kalau kita mau mencapai sesuatu itu kita harus work hard. Tapi kita ingat lagi di satu titik kita juga harus awareness capability kita dan kapan kita ambil timing untuk relax sebentar supaya jangan terlalu stres gitu. Kalau yang saya lihat selama ini banyak sekali orang-orang yang saya lihat di lingkungan itu karena terlalu serius tuh kayak cepat stres, burn out gitu, nggak relax gitu. Jadi lebih ke situ aja sih gitu. Pengalaman positif yang saya dapatkan selama di Korea, especially sebagai pelajar ya. Yang pertama disiplin dan etos kerja.
Itu saya benar-benar dapetin tuh dari lingkungan kampus dan lingkungan tempat saya belajar. Jadi memang keras, memang rasanya kayaknya tuh aduh stres gitu. Tapi memang ini secara nggak langsung membentuk etos kerja yang sebelumnya rileks, santai, terlalu chill itu jadi lebih disiplin gitu. Terus yang kedua mental ya, mental. Jadi mental yang dulunya cengeng, baper itu udah nggak ada lagi, nggak ada. Karena kita tuh kalau di sini tuh lebih fokus gimana cara untuk kalau ada problem kita langsung fokusnya ke solusi, bukan nyalahin atau bukan ngeblaming orang atau cuman tantrum tapi nggak ada solusi. Tapi di sini tuh fokus ke solusi. Terus yang ketiga itu bergaul dengan teman-teman Korea itu, walaupun memang mereka seperti kayak awalnya tidak ramah ya, tapi setelah kita sudah berteman itu sebenarnya asik juga gitu. Jadi saat kita keluar bareng, makan atau hangout, mereka bisa chill juga, mereka bisa menyenangkan juga kok. Tapi memang tahu tempat gitu. Kalau memang waktunya untuk chill ya happy ya, atau pas saat kerja atau belajar memang mereka serius gitu. Dan yang positifnya lagi di sini tuh aman ya. Pernah tuh jam 1 malam jalan gitu aja, itu santai aja, gak ada yang perlu ditakutkan. Jalan pun masih merasa nyaman, gak ada yang serem atau takut kena begal gitu, gak ada. Itu tuh hal yang paling saya suka di Korea. Sama convenience store 24 jam, studi cafe itu 24 jam. Jadi kalau lagi burn out kerja atau stay di apartemen terlalu lama, kayaknya perlu keluar, itu jam 1 atau jam 2 juga standby gitu. Dan hal-hal yang kecil ini nih ternyata bless loh, karena di Indonesia nggak ada. Atau jam 1, jam 2 kita udah ketakutan kan gitu. Nomor 1 itu makanan, pasti. Aduh kayaknya tuh kalau suka craving makanan-makanan Indonesia gitu ya. Aduh pengen makanan ya, karena saya tinggalnya di Lampung, Sumatera, kayak pengen makan seruit lah yang nggak ada, atau pengen makan pempek, atau makanan yang nggak ada di Korea. Sebenarnya ada, cuman mungkin rasa kurang otentik gitu. Itu aja sih yang lebih ke makanan sih. Yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi walaupun saya sudah berkeluarga itu adalah satu, saya ingin meneruskan mimpi saya itu untuk sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi gitu. Buat perempuan ini salah satu hal yang gak mudah, apalagi yang sudah berkeluarga dan punya anak seperti saya. Gak mudah untuk menegosiasikan kepada anak, kepada suami, keluarga kecil, keluarga besar gitu. Karena yang kita tahu mostly in Indonesia itu kita budaya patriarki sangat kental ya. Bebannya perempuan itu double gitu. As a domestic, juga sebagai wanita karir. Nah, saya ingin membuktikan kepada diri saya bahwa saya bisa kok gitu. Tentu saja hal ini bisa terjadi karena ada support system, dan menegosiasikan ke mereka bahwa tujuan saya adalah pertama, saya ingin, ini adalah mimpi saya. Jadi walaupun saya punya keluarga dan punya anak, ini tidak memupuskan keinginan saya untuk bisa pursue my PhD di luar gitu. Itu satu. Terus kedua juga untuk membuktikan bahwa perempuan itu bisa kok gitu. Dengan hanya 0,2% persentase
orang Indonesia yang bisa lulus PhD atau S3, saya ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa gitu. Walaupun memang 2 kali lebih susah, lebih berat gitu. Dan saya juga ingin memberikan kayak standar ya kepada anak-anak saya. Kalau saya bisa, berarti kamu juga bisa dong gitu. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi khususnya kepada anak-anak saya gitu. Even jadi punya mimpi itu tuh nggak ada batas waktu kok. Bukan berarti kalau udah nikah, udah berkeluarga, punya anak, mimpinya stop. Nggak ada. Itu bisa. Asalkan mungkin dengan catatan kamu punya pasangan yang equal, setara gitu. Jadi next, carilah partner yang setara, yang bisa mewujudkan impian kamu gitu. Itu sih sangat mengubah. Saya bisa bilang absolutely 100% change my mindset. Jadi benar-benar dengan study di Korea ini mengubah mental tuh kayak jadi lebih baja ya, lebih stronger gitu, nggak menye-menye gitu. Jadi pengalaman challenging yang kita dapat, tantangan yang kita dapat, kesulitan yang kita dapat, percayalah proses itu tuh it shape your mindset and build your character gitu. Jadi kamu nggak akan bisa, selain stronger tadi, hal-hal yang unnecessary things yang nggak penting tuh just biasa aja. Nggak akan bother you gitu. Jadi mental itu sangat tertempa banget selama stay di Korea, dan semoga aja mental ini akan seterusnya akan terbawa di etos kerja di saat nanti saya jadi balik lagi jadi government official di Indonesia. Saya bisa memberikan inspirasi atau hal-hal baik pada saat pulang nanti. Wah, dalam satu kalimat kayaknya nggak cukup deh, soalnya banyak banget. Tapi kalau saya bisa sebut adalah, boleh 2 tapi ya, mungkin pertama adalah survival but with purpose. Kita di sini tuh kita bener-bener survival in every aspect of life. Survival for study, survival for work, survival for life, daily life, something like that. Dengan 4 musim itu beda banget dengan Indonesia kan. Dengan berbedaan musim aja, ada musim-musim yang moodnya tuh kayak mellow gitu. Padahal nggak ada sebab gitu. Nah itu tuh we have to be survival. Tapi balik lagi, ingat tujuannya apa, mau ke sini gitu. Terus yang kedua adalah nobody curse you. Nggak ada yang bisa nyelamatin diri kamu kalau nggak kamu sendiri gitu. Jadi saat kamu in charge ke teman-teman Korea, kalau kamu nggak berusaha untuk belajar bahasanya ya susah. Terus mau ke pasar misalnya, ke Sijang, kalau kamu nggak bisa bahasanya, ya mau ngomong sama Sanjangnim atau untuk beli sesuatu ya kamu nggak bisa. Jadi emang harus tolong diri kamu sendiri dengan belajar. Emang belajarnya itu I can say it's hard ya, tapi it's worth it gitu. Mimpi dan tujuan saya saat ini adalah, mungkin sebelumnya saya berpikir bahwa PhD di luar negeri itu adalah salah satu mimpi saya. Ternyata setelah saya jalanin tuh, ini ternyata hanya bagian proses, hanya tool saja. Setelah saya menjalani, setelah PhD apalagi gitu ya, akhirnya
harusnya dengan background PhD saya ini saya harus bisa lebih banyak punya manfaat, khususnya bagi perempuan. Apalagi saya bekerja sebagai analisis kebijakan untuk perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Itu dua hal yang sangat esensial ya. Saya berharap sekembalinya saya balik dan kembali menjadi PNS, itu saya bisa memberikan impact yang lebih jauh, lebih bermanfaat, khususnya bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Karena perempuan itu tuh agen change of life ya. Kalau perempuan lebih berdaya, lebih berpendidikan, itu tuh makin banyak impact atau manfaat yang kita dapat dengan punya anak ya, dengan melahirkan generasi-generasi yang pintar gitu. Kemudian dengan kebijakan anak, gimana caranya saya bisa merumuskan kebijakan anak untuk 80 juta anak di Indonesia. Itu benar-benar tantangan yang luar biasa. Semoga aja ke depannya saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di Korea untuk bisa membangun pendidikan anak atau pemberdayaan ekonomi perempuan. Apa yang saya harus katakan kepada anak-anak saya atau keluarga adalah makasih ya atas pengertiannya, makasih ya atas supportnya, makasih banget udah bisa jadi support system di perjalanan Bunda sampai saat ini gitu. Memang ini nggak mudah gitu, dan semoga capaian ini nih bisa jadi standar. If I can do it, neither do you, neither do everyone like that. Yang mau saya katakan kepada diri saya sendiri sih adalah makasih ya Vidya, udah bisa bertahan sampai ke tahap ini. Makasih ya udah mau ambil resiko dan tantangannya dan gak nyerah gitu. Korea itu emang gak ramah, tapi Korea itu yang bisa buat kamu jadi Vidya yang sekarang, Vidya yang jauh lebih stronger. Sebenarnya ada banyak yang saya ingin sarankan kepada teman-teman yang mau kuliah atau yang mau kerja di Korea. Tapi yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Jadi pertama adalah siapkan mental gitu. Siapkan mental itu sangat-sangat utama. Jadi mental tuh yang paling basic gitu. Karena apa yang akan kamu hadapi nanti itu sangat bisa mempengaruhi mental kamu. Kalau kamu dari awal aja udah lemah, itu akan susah bertahan. Yang kedua, persiapkan skill. Misalnya basic untuk bahasa Korea. Memang itu nggak necessary, tapi it's very important. Mungkin kalau kamu bisa at least basic sedikit, itu sangat mempermudah hidup kamu di Korea. Yang ketiga adalah sepanjang pengalaman saya di sini adalah sebagai student itu jangan mudah menyerah gitu. Jangan mudah menyerah. Memang banyak banget kita nemuin kayak kegagalan, susah, challenge yang susah banget, pressure yang berat banget. Tapi at least kamu nggak nyerah, at least kamu menghadapi semua tantangan itu kita bisa ngelewatinnya itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah pelajarin budaya.
jangan mikir kalau pas sampai ke Korea itu langsung jadi Korean drama gitu. Aduh, nggak ada ya. Saya bilang ya, it just, uh, pokoknya nggak seindah Korean drama. That's a reality, gitu. Jadi makanya saya bilang mental itu sangat-sangat penting. Karena yang kamu hadepin tuh bukan Korean drama, tapi the real Korean life gitu. Terus yang terakhir, menurut saya ini penting. Kamu datang ke sini untuk kuliah atau untuk orang yang kuliah misalnya, kamu ambil semua positive things-nya, kamu ambil ilmunya, kamu ambil mindset-nya yang bagus, kamu ambil hal-hal baik di Korea, itu kamu ambil positifnya, segala aspek kamu ambil, tapi jangan sampai kehilangan diri kamu sendiri. Dan buat orang yang yang datang ke sini untuk bekerja gitu, kamu ambil yang positifnya, kamu ambil dengan gaji salary-nya yang tinggi, culture-nya yang bisa ngubah kamu jadi positive person, kamu ambil budayanya yang bagus, yang respect and appreciate each other, kamu ambil mereka yang mandiri, itu ambil. Yang jeleknya itu kamu tinggal, tapi jangan sampai mengubah identitas kamu sendiri as Indonesian, as children of Indonesian. Itu kamu harus tetap jadi anak Indonesia yang memang identitas dan culture kamu Indonesia. Itu. Thank you. Jangan sampai mengubah identitas kamu sendiri as Indonesian, as children of Indonesian. Itu kamu harus tetap jadi anak Indonesia yang memang identitas dan culture kamu Indonesia.